itu dievaluasi benar menurut saya. Orang berbeda kalau mereka itu megang senjata atau tidak megang senjata. Diberikan di waktu dinas saja. Kalau dua dinas tidak, itu yang mesti kita evaluasi. Sejumlah peristiwa penembakan yang terjadi di awal tahun 2025 menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oknum polisi dan TNI memunculkan desakan untuk evaluasi penggunaan senjata api. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan penggunaan senjata api. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas insiden penembakan di res area tol Tangerang Merak dan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Menanggapi permintaan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menyatakan DPR akan mengkaji aturan persenjataan bersama pemerintah. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta agar evaluasi senjata api masuk ke dalam agenda visi rencana strategis Polri untuk 2025-2045. Kompolnas menyebut adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam kasus-kasus terkini yang melibatkan oknum anggota Polri menjadi salah satu agenda pembahasan Kompolnas. Lantas perlukah evaluasi penggunaan senjata? Siapa saja anggota Polri yang diperkenankan menyimpan dan menggunakan senjata api dengan persyaratan tertentu? Ya, pertanyaan besarnya kemudian perlukah adanya evaluasi total mengenai kepemilikan senjata api dan juga bagaimanakah penggunaannya? Karena banyak sekali kemudian kasus-kasus kita tahu bersama kepemilikan senjata api yang kemudian disalahgunakan. Bahkan masyarakat pun menjadi korban, bahkan hingga merenggut nyawa. Tak hanya ketakutan tapi juga keresahan di masyarakat muncul. Hal ini juga diserukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Maria. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Menteri. Iya, malam Pak Arianto. Pak Pigai. Baik, juga dan bersama malam semuanya. Ya, dan juga bergabung bersama kami di studio ada Irjen Pom Purnaweran Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Pak Arianto tak sendirian, juga bergabung bersama kami ada pengamat kepolisian Bambang Rukminto beserta juga dengan Mayor Purnaweran Yoyo Rio Sudipyo, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri, Anda menyerukan adanya evaluasi total menyeluruh untuk penggunaan senjata api. Dasarnya apa Pak Menteri? Ya, dasarnya begini. Yang penting dasarnya yang paling utama dan terutama adalah terkait dengan instabilitas nasional pada masa yang akan datang. Yang kedua, penggunaan senjata yang tidak beraturan itu juga menyebabkan adanya terhilangnya nyawa atau mengganggu right to life setiap warga negara. Yang kedua, mengganggu keselamatan warga negara. Lalu yang ketiga, itu adalah bisa menciptakan ketakutan. Artinya bisa kita lebih melindungi ancaman atau memastikan adanya freedom of fears. Jadi rasa ketakutan terhadap warga negara. Peristiwa-peristiwa di negara lain. Bagaimana adanya tindakan-tindakan penggunaan senjata yang menyebabkan rasa ketakutan di negara-negara di Amerika Latin atau di negara lain. Itu juga mengancam instabilitas negara. Dalam konteks inilah kita lihat di dalam waktu yang singkat, dalam 1-2 hari terakhir kemarin, itu terjadi peristiwa di Jayapura, di Bone, di Sulawesi Selatan, kemudian juga di Tangerang maupun juga Merak Bakauheni. Peristiwa-peristiwa di dalam waktu yang singkat
yang disebabkan karena kesalahan penggunaan senjata itu justru bisa menimbulkan salah satu selain hak-hak dasar warga atau setiap orang terganggu atau diganggu karena kesalahan penggunaan, juga bisa menciptakan instabilitas nasional. Kan sekarang kan kita orientasi adalah membangun bangsa dan negara secara masif. Kemudian kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis. Karena Presiden mencanangkan seluruh kebijakan itu menyentuh langsung kepada warga negaranya. Makan siang gratis, pembangunan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan berbagai kebijakan yang populis yang menyentuh rakyat, itu bisa terganggu kalau instabilitas nasionalnya itu ada gitu. Karena itu kita memastikan adanya stabilitas yang pasti. Kita negara, saya mewakili negara, memiliki kewajiban. Jadi the state obligation to protect on human right. Jadi negara wajib memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara. Salah satu tindakan protect on human right itu adalah memastikan adanya pencegahan. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang ini adalah pencegahan sebelum terjadinya. Nah, kita berdosa, negara berdosa kalau negara tidak lakukan pencegahan. Nah, pencegahan itu bisa dimulai dengan warning. Early warning system. Bisa. Kemudian pencegahan dimulai dengan langkah-langkah pencegahan yang lain sebelum terjadi peristiwa. Nah, itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab negara. Jadi mengapa saya menyampaikan aspek-aspek ini yang menjadi penting? Karena peristiwa-peristiwa itu, coba bayangkan kalau terjadi spontanitas yang sama ini terjadi dalam berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Gangguan keamanan nasional bisa terjadi. Siapa yang bertanggung jawab atas gangguan keamanan nasional? Ya, yang pertama adalah mereka yang menggunakan persenjataan, ya. Kemudian yang kedua siapa? Adalah aparat penegak hukum. Nah, dalam hal ini kepolisian. Kemudian aparat TNI. Kemudian pemerintah. Kemudian kami juga kementerian dan lembaga. Dan juga pemerintah daerah. Kami memiliki tanggung jawab memastikan agar warga bangsa di negara ini tetap seperti yang selama ini hidup toto tentram. Nah, itu yang paling penting. Saya kira itu. Ya, negara hadir untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mengenai penggunaan senjata api ini Pak Menteri, kalau kita lihat bagi aparat kan sudah diatur ya dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI nomor 7 tahun 2010 maupun juga Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Sudah jelas diatur di sana bagaimana jenis-jenisnya, penggunaannya juga oleh aparat. Menurut Anda apa ya celah yang kemudian kurang untuk bisa dievaluasi ke depan ya? Ya, yang paling penting itu kan semua peraturan manapun itu penting, ya, penting bagi sebuah negara, apalagi negara hukum seperti Indonesia. Regulasi apapun penting. Yang paling penting itu yang memanfaatkannya, yang menggunakannya, berarti individunya, oknumnya. Bagaimana ketika memberikan perizinan kepada orang sipil biasa yang menggunakan senjata? Apakah sudah melalui sebuah prosedur yang pasti, misalnya tentang psikologi, rekam jejak kriminalnya, apakah clean and clear dari soal surat kelakuan baiknya, kemudian dari sisi psikologinya sudah diukur secara baik atau belum, bagaimana ukurannya, kan itu penting juga. Jadi tidak hanya sekedar karena dia membutuhkan sebuah pengamanan yang pasti sehingga kita harus memberikan izin agar dia menggunakan, atau tidak hanya sekedar karena negara memberikan jaminan kepastian kepada dia kemudian kita berikan senjata, memberikan izin untuk dia gunakan senjata. Tidak sekedar itu, tapi bahwa yang menggunakan senjata itu harus memastikan dari knowledge-nya, kemampuan pengetahuannya, kemudian kemampuan skill dalam penggunaan senjatanya, kemudian mental dan moralnya juga harus dipastikan. Nah, itu yang jadi Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tugas kepolisian. Ya, itu kan Perkap.
Perkap itu oke, penting, kita apresiasi juga. Tapi kan bukan itu. Tapi individu yang menggunakannya. Apakah tidak sekedar individu yang menggunakannya? Apakah ketika senjata itu digunakan, itu manfaat atau mudarat gitu? Ada untuk kepentingan bonum komune, kepentingan untuk umum atau bukan? Bukan. Oleh karena itulah saya kira perkap itu penting. Tapi yang paling penting adalah individu yang menggunakannya. Saya tidak menyalahkan aparat yang memberikan izin penggunaan. Tapi saya menyalahkan kepada setiap individu seperti apa yang berhak dan wajib dipakai senjata yang dikasih. Iya, dan kalau misalnya kita melihat dari kasus yang baru saja terjadi, Pak Menteri, bagaimanakah penembakan yang terjadi di rest area Tangerang Merak begitu ya, menewaskan 1 warga sipil di sana. Kita juga menyimak bagaimana rilis yang dilakukan pada siang hari tadi bahwa pelaku penembakan ini merupakan aparat TNI Angkatan Laut, di mana beliau memang memiliki senjata api yang melekat pada dirinya sebagai ajudan atau ADC. Respon Anda seperti apa dengan kepemilikan senjata api ini yang dimiliki oleh aparat yang seharusnya dapat memiliki rasa aman bagi masyarakat, Pak Menteri? Jadi gini, saya tidak mungkin masuk kasuistik ya, karena saya kan menteri. Kalau seorang menteri tidak bisa masuk ke soal-soal kasuistik, apalagi soal urusan kami ini kan eksekutif, tidak mungkin masuk ke aspek yang menyangkut tentang penegakan atau proses hukum. Tapi saya lebih kepada regulasi dan kebijakan. Ya, untuk dari itulah saya sampaikan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa yang sebenarnya memberi tanda bahwa sinyal-sinyal bisa saja diciptakan dengan secara dengan sadar atau sengaja, atau juga mungkin terjadi secara spontanitas. Kan itu ukuran-ukuran perspektif intelijen juga kan harus masuk. Jadi kalau kita hanya beda dari sebuah kasus saja, sebenarnya bukan merupakan kapasitas seorang menteri gitu kan, pemerintah. Pemerintah lebih kepada mendorong kebijakan, bagaimana menyesuaikan regulasi, memantapkan regulasinya supaya nanti pemanfaatannya itu pas sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya kira itu. Jadi saya tidak mungkin akan masuk ke aspek-aspek yang sifatnya kasus. Tapi saya apresiasi bahwa pihak Panglima TNI sudah mengambil sikap yang baik gitu. Kemudian juga Angkatan Laut juga sudah mengambil sikap yang baik. Lalu kepolisian juga sudah mulai melakukan penerapan disiplin kan, melalui demosi dan lain. Saya kira proses-proses yang kasus-kasus yang terjadi itu masing-masing institusi sudah pasti ambillah kan ada punishment, sistem punishment itu justice system yang berlaku di institusi kepolisian maupun institusi tentara. Dan itu pasti sudah jalankan. Kami tidak ragu dengan proses hukum yang jalan, tapi kami lebih kepada kebijakan yang sifatnya besar, yang merubah sistem. Jadi kami lebih kepada perubahan sistem. Sistem yang dimaksud itu adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 13. Sama juga dengan apa yang diucapkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, atau juga Nasir Jamil dari Komisi 3. Kalau pemerintah maupun juga legislatif itu sudah merespon, saya kira tinggal pihak-pihak yang terkait melakukan perubahan aja. Kalau kita lihat regulasi Perkap nomor 8 tahun 2009 itu Perkap yang memberikan prinsip penerapan prinsip-prinsip HAM, tapi tidak difokuskan hanya kepada, dan tidak dibunyikan juga soal, sejauh yang saya paham ya, saya bisa saja saya salah. Perkap itu tidak juga disebutkan bagaimana cara menggunakan senjata. Tapi bahwa pelaksanaan tugas kepolisian berbasis atau berpedoman pada nilai HAM itu yang dimunculkan. Jadi yang kita inginkan itu kan lebih spesifik.
Begitu. Ya, baik Pak Menteri, berangkat dari kasus itu bagaimana kemudian agar tidak terulang, kita ingin adanya regulasi yang kemudian tepat sasaran dan juga sesuai agar bisa menimbulkan rasa aman bagi masyarakat. Pertanyaan berikutnya, evaluasi seperti apa yang kemudian akan direkomendasikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia oleh Anda, Pak Natalius Pigai? Dijawab nanti sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.